Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali, jadi merekat sempurna dan juga unik karena bertekstur. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari, hanya bermodalkan dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan pasir. Untuk pasirnya saya menggunakan pasir silika. Ini bisa kita dapatkan di toko akuarium terdekat dari rumah kita. Nah, karena ini ukurannya masih besar sama kecil ya, ini harus kita saring terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mempunyai pasir silika yang lebih lembut, yang sudah ukurannya kecil-kecil, itu jauh lebih bagus. Jadi ini saya akan memanfaatkan yang ukurannya lebih kecil, harus kita saring terlebih dahulu. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita teman-teman. Ini sudah kita saring ya, jadi hasilnya lebih lembut dan ini sudah bisa kita pergunakan. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Di sini sudah saya siapkan wadah dan saya beri tanda dengan takaran 250 ml. Nanti bisa kita sesuaikan saja, dan juga ada cat tembok. Nah, cat tembok ini kita masukkan ke dalam wadah dengan takaran 250 ml ya. Nanti bisa kita sesuaikan saja, kalau misalkan mau menggunakan yang 1 liter pun juga bisa. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, setelah kita tuangkan ke dalam wadah sebanyak 250 ml, kemudian kita siapkan lem kayu atau lem PVA. Bahan yang mudah sekali kita dapatkan di toko bangunan terdekat dari rumah kita. Ini kita campur ke dalam wadah yang sudah berisi cat. Untuk takarannya kurang lebih sekitar 10%. Nanti kalau misalkan lemnya terlalu kental, bisa dicampur dulu dengan menggunakan sedikit air. Kemudian di sini juga ada pasir silika yang sudah kita siapkan di awal video tadi, dan juga sudah saya saring. Hasilnya jadi lebih lembut dan nanti hasilnya akan jauh lebih bagus teman-teman. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi cat dan juga lem, sambil kita aduk ya. Jadi nanti untuk kebutuhan pasirnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan nanti teksturnya kurang kasar, nanti bisa kita tambahkan pasir lagi. Yang terpenting adalah tidak boleh melebihi 30% dari ukuran si catnya. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah tercampur rata, campuran ini sudah bisa kita pergunakan di berbagai media. Untuk sekilas memang tidak ada perbedaannya ya teman-teman, tapi ini mempunyai tekstur yang unik ketika kita aplikasikan ke beberapa media. Nah, sebagai contoh di sini sudah saya siapkan GRC yang biasanya kita pergunakan untuk plafon rumah maupun sebagai sekat ya. Kemudian juga sudah saya siapkan juga ada media paving block yang bagian atasnya itu permukaannya rata, hampir mirip seperti dengan tembok. Kemudian untuk yang ketiga di sini sudah saya siapkan juga kayu. Biasanya mungkin teman-teman juga tahu kalau kayu itu biasanya dicat dengan menggunakan cat kayu khusus maupun menggunakan cat besi. Perlu teman-teman ketahui, biasanya cat tembok itu kita aplikasikan ke bagian tembok dan tidak akan cocok ketika kita aplikasikan ke media selain tembok, misalkan kayu ataupun ke bagian paving block ataupun beton. Nah, di video kali ini sudah kita modifikasi dengan tambahan dari lem kayu tadi yang berfungsi sebagai daya rekat supaya hasilnya lebih menempel sempurna dan juga bisa melindungi hasil catnya ini menjadi lebih lama, tahan cuaca maupun tahan panas. Nah, seperti ini ya, setelah kita aplikasikan ke berbagai media yang berbeda, hasilnya sangat unik, tapi ini belum mengering. Jadi harus kita tunggu kering dulu, kurang lebih sekitar setengah harian, nanti baru kita lihat hasilnya dan kita uji coba juga hasilnya teman-teman.
Nah, sambil menunggu hasil catnya tadi mengering, di sini sudah saya siapkan dua wadah. Yang satu wadah akan saya isi dengan menggunakan cat tembok biasa. Kemudian yang satu wadah lagi yang sudah saya tandai dengan tulisan akan saya isi dengan menggunakan cat tembok dengan kombinasi lem PVA atau lem kayu dengan komposisi kurang lebih tambahan sekitar 10% ya. Nanti akan langsung saya aplikasikan ke bagian media kayu. Nah, bisa terlihat ketika kita aduk, dua bahan ini mudah sekali untuk bercampur karena dua bahan ini mempunyai sifat yang hampir sama. Jadi sama-sama bisa bercampur dengan air sehingga mudah sekali untuk bercampur. Nah, campuran ini bisa kita pergunakan ke berbagai media. Sebagai contoh, saya akan menggunakannya ke media kayu. Jadi ini nanti bisa langsung kita aplikasikan. Untuk mengaplikasikannya lebih bagus menggunakan roll cat. Karena roll cat tadi belum saya cuci, saya menggunakan kuas ya. Jadi yang penting nanti kita bisa melihat hasil akhirnya. Nah, setelah selesai saya cat, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekilas tidak ada perbedaan sama sekali, tapi kita bisa lihat nanti hasilnya ketika cat ini mengering. Setelah semua catnya mengering, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sekilas tidak ada perbedaan sama sekali, tapi kita akan melihat hasilnya satu persatu dari permukaan yang berbeda yang kita aplikasikan dengan menggunakan campuran yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk yang pertama, kita bisa melihat pada bagian media beton, yaitu pada bagian media paving block ya, atau bisa kita aplikasikan juga nanti ke bagian tembok karena permukaannya sama, terbuat dari pasir dan juga semen. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali, jadi merekat sempurna dan juga unik karena bertekstur. Jadi campuran ini bisa kita aplikasikan juga ke bagian tembok maupun ke bagian lantai beton supaya tidak mudah licin karena ini bertekstur. Jadi menjadi lebih berbeda dari yang lain atau sebagai variasi saja pada bagian tembok, list maupun pada bagian tiang. Kemudian kita lanjut ke bagian GRC yang biasanya kita pergunakan sebagai plafon rumah maupun sebagai penyekat pada bagian dinding. Nah, hasilnya seperti ini, sangat unik sekali. Jadi mempunyai tekstur yang berbeda dengan GRC yang lainnya. Jadi bisa kita aplikasikan pada bagian plafon maupun dinding rumah supaya hasilnya lebih berbeda dengan yang lain. Jadi variasi yang sangat unik sekali. Kemudian kita lanjut ke hasil pada bagian media kayu yang biasanya hasilnya jelek kalau hanya kita aplikasikan dengan menggunakan cat tembok biasa. Tapi kali ini sudah kita modifikasi, kita tambahkan lem PVA atau lem kayu dan juga kita tambahkan pasir silika. Pasir yang mudah sekali kita dapatkan dan teksturnya pun bisa kita atur ya sesuai dengan kebutuhan kita, mau kasar, mau lembut maupun campuran pun juga bisa. Bisa terlihat hasilnya melekat sempurna dan hasilnya menjadi lebih unik. Jadi mempunyai tekstur yang berbeda dari kayu biasanya. Bisa kita aplikasikan pada bagian dinding, lemari maupun barang-barang yang terbuat dari kayu sebagai bahan variasi. Kemudian pada bagian permukaan kayu yang sudah kita cat dengan menggunakan cat tembok biasa dan juga cat tembok yang sudah kita tambahkan lem, hasilnya bisa terlihat perbedaannya, warnanya sangat jelas sekali. Dan juga pada bagian media yang kita cat dengan menggunakan cat tembok biasa, dia mudah sekali untuk tergores. Sedangkan pada bagian permukaan yang sudah kita campur dengan menggunakan lem, hasilnya dia tahan gores ya, dan warnanya menjadi lebih bagus. Jadi berbeda dengan cat tembok biasa yang sudah kita aplikasikan ke bagian media kayu. Jadi ini bisa melindungi kayu maupun tembok yang sudah kita campur dengan menggunakan lem. Hasilnya akan tahan lama, tahan cuaca maupun tahan air. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.